itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Tapi kalau sudah mengaku sampai ke ruang publik, publik tidak boleh diam. Publik tidak harus terus menyuarakan itu. Tidak boleh bahwa diam, itu adalah sebuah kebatilan yang harus diluruskan. Stres tuh kalau semua ulama dilawan. Dan itu ya kawan. Nasab Ba'alwi ini bukan hanya sabit dengan suhro dan istifadah. Padahal di dalam ilmu fikih, saudara, nasab keturunan yang sudah begitu panjang cukup dengan suhro istifadah, sabit dia punya nasabnya. Tapi keistimewaan nasib Ba'alwi, saudara, bukan hanya suhro dan istifadah, tapi dengan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama-ulama syiah, ulama-ulama wahabi, ulama-ulama ibadiyah dari kalangan khawarij, saudara, mengakui bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma'. Itu kalau sudah sabit bil ijma', itu sudah di atas suhro wastifadah, saudara. Udah suhra juga, istifadah juga, ijma' lagi. Subhanallah. Nah sekarang ada orang mengutak-ngatik, saudara, mau ngebantah. Udah gitu membatalkan nasab Ba'alwi. Siapa lo? Membatalkan sampai kayak imam. Saudara, kayak mujtahid. Saya batalkan nasab Ba'alwi. Pada lu menyam. Nggak ada tuh sekarang begal-begal nasab bisa menang dari para habaib dan para ulama. Nggak ada. Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang nggak ngerti nasab bicara nasab. Kacau tidak? Kacau tidak? Kayaknya udah stres tuh. Udah stres tuh kalau semua ulama dilawan. Dan itu ya. Kalau kita sebagai manusia modern ya, saya sebut manusia modern, siapapun berhak untuk mengaku. Siapapun berhak. Sekalipun mau mengaku keturunan Naruto. Bukan saya yang mengatakan ya. Saya. Mau mengaku keturunan Gajah Mada. Gajah Mada. Mau mengaku keturunan Hayam Wuruk. Mau mengaku keturunan Prabu Siliwangi atau siapapun saja. Itu hak setiap orang. Kita tidak boleh mengganggu gugat. Karena itu keyakinan pribadi dan keyakinan kelompoknya. Klaim sepihak mereka. Ya, itu kita tidak boleh menafikan itu. Tapi masalahnya ketika pengakuan itu, saya keturunan ini, keturunan itu dipublish di ruang publik, betul, harus ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban mereka, pertanggungjawaban itu harus berbasis pada data. Nah, dan data itu bisa diverifikasi. Cara verifikasinya bagaimana? Ya tentu saja kalau saya sebagai seorang filolog ditanya, harus ada data seperti ketika Nabi diklaim sebagai tokoh historis. Datanya ada nggak? Ternyata ada. Ya, manuskrip itu. Benar. Tapi kan mereka juga punya, apa itu namanya tuh? Kelompok yang mendata itu bagaimana? Ya ada memang. Iya kan? Ada. Kan? Misalnya mereka menyebut keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut jalur dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ada yang menyebut Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Data itu ya nyambung dan disambungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dokumen abad ke-9 Hijri. Abad ke-9 Hijri. Betul. Sementara kalau abad ke-9 Hijri ini tulisan Habib Ali Asyakran. Tulisan judul kitabnya Al-Burqatul Al-Musyiq. Ini tulisan sudah lama. Iya, abad ke-9. Tapi persoalannya tokoh yang bernama Ahmad bin Isa Al-Abah itu baru bisa diklarifikasi. Beliau hidup tahun 345 Hijri. Berarti abad keempat. Abad keempat Hijri. Pertanyaannya, abad keempat Hijri tidak pernah disebut Ubaidillah atau Ubaidullah. Abad kelima nama itu juga tidak muncul. Abad ke-6 nama itu tidak muncul. Abad ke-7 nama itu nggak muncul. Abad ke-8 nama itu nggak muncul. Abad ke-9 awal nama itu juga nggak muncul. Munculnya itu baru abad ke-9. Itu buku atau kitab karangan dari kalangan mereka sendiri. Artinya ada kekosongan waktu
sekitar 500 tahun lebih, hampir 600 tahun, nama Ubaidullah atau Ubaidillah itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ahmad bin Isa al-Abah. Tidak ada sama sekali. Itulah yang kemudian menjadi kegaduhan. Iya, Pak, lebih 500 tahun itu lama Iya. loh. Ini, coba Anda kasih analogi dulu. Saya tahu siapa bapak saya. Saya ke kakek saya tahu. Tapi kepada buyut saya sudah tidak tahu siapa. Apalagi buyut-buyutnya bapak saya. Dan itu belum berjalan 100 tahun. Ya Ustadz ya. Saya sudah lupa dan tidak tahu siapa dia. Apalagi kan tidak ada catatan. Ini kita berbicara yang tidak ada catatan. Bagaimana orang yang mencatat suatu nasab terpending selama 500 tahun lebih. Tiba-tiba nama itu diingat dan dimasukkan. Itu bagaimana Ustadz? Nah, itu problemnya. Makanya, Dan itu yang kemudian digugat oleh sebagian orang. dan jadi gaduh sekarang ini. Dan sekarang menjadi kegaduhan yang luar biasa. Makanya itu kan klaim sepihak mereka. Ya, karena memang tertulis dalam buku atau kitab dari kalangan Mereka. internal. Nah, Sedangkan tulisan di kalangan eksternal tidak menyebut itu. karena kan kita berbicara tokoh ini. Iya. Keturunan Nabi Muhammad SAW harusnya tercatat. Kalau misalnya ini tokoh biasa ya. Tokoh biasa. Misalnya Ubaidillah itu tokoh biasa. Ya. Kalau tidak tercatat dan tidak ada catatannya, mungkin masih bisa dimaafkan Dimaklumi. dalam tanda kutip. Tapi masalahnya tokoh ini dianggap sebagai imam. Kalau sebagai imam itu kan gelar tertinggi pada masa itu. Benar. Ada imam ahlul hadis, ada imam ahli tafsir. Iya. Misalnya kalau Imam At-Tabari itu kan disebut imam ahli tafsir. Benar. Kemudian kalau misalnya ada tokoh tidak dikenal sebagai imam, tidak dikenal sebagai siapa-siapa, Iya. lalu bagaimana kaitannya dengan catatan itu ada atau tidak? Kalau misalnya itu dikenal sebagai imam, pasti catatannya itu ada. Pasti catatannya ada. Karena dia dikenal. Karena orang-orang itu pasti akan mengingat siapa imam mereka. Ya, tentu Dan pasti saja. ditulis. Dan pasti tertulis. Apakah selama 500 tahun itu tidak ada pulpen, tidak ada pena untuk nulis? Ya pasti ada, Bu. Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat dalam dokumen Yunani kan pakai pena. Iya kan? Jadi bukan sekedar pakai lisan. Jadi mustahil pada waktu itu tidak tercatat ternyata nasab itu bukan karena tidak bisa menulis atau tidak ada alat tulis. Bukan karena tidak ada alat tulis dan juga bukan karena tidak ada sarana untuk menulis. Apa males nyatet? Bukan karena malas mencatat juga. Kalau malas mencatat, kenapa dokumen lain yang eksternal juga tidak mencatat? Padahal ulama-ulama besar mencatat semua. Berarti dari dokumen eksternal ini juga tidak ada. Juga tidak ada. Bahkan kalau kita bandingkan Ya. oke lah kita buka semua data. Data Sunni misalnya, data ulama-ulama Sunni. Ulama Sunni. Ada nggak mencatat tokoh itu di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9? Zero, nggak ada catatan. Kemudian kalau kita tanya, oke lah dokumen Syiah bagaimana? Ada nggak catatan itu? Juga nggak ada. Dari Syiah pun tidak ada. Nggak ada. Jadi Tapi kita kan mau kemarin- bicara apa? Kemarin sempat viral ada satu video dari ulama Syiah kalau tidak salah membela. Syekh Mahdi Rojai. Itu bagaimana Ya. pandangan antum? Ya, dia dalilnya cuma sekedar merujuk pada suhrah wal istifadah. Suhrah wal istifadah itu sudah dikenal, sudah diketahui umum. Itu yang menjadi dalil bahwa dia sebagai orang atau kelompok yang memiliki nasab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau suhrah wal istifadahnya itu kan baru abad ke-9. Sampai sekarang itu suhrah wal istifadah sangat dikenal. Iya. Tapi dimulai dari abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Sementara abad ke-4, 5, 6, 7, 8 0. Jadi selama sekian abad bukan suhrah wal istifadah lagi. Jadi meskipun tokoh Syiah yang membela mereka tetap tidak Tetap ada ada data. kelemahan. Nggak ada data ya. Nggak ada data. 0. Allahu Akbar. Ini kalau bahasa kita ajib ini. Ajib. Bukan cuma Nggak ada. ajib ya teman-teman. Jadi memang begitulah. Kalau kita mau memverifikasi ya data. Kadang-kadang saya mencoba untuk menghubungkan ini. Menghubungkan. Ya, ini Ustadz mencoba Untuk menghubungkan begini. membenarkan Berupaya supaya bisa sambung. supaya bisa benar. Begini. Kalau ini terputus berapa abad nih? Antara Ubaidillah ya. Dokumennya dengan
era sebelumnya itu kan terputus sekitar 500 tahun. Iya. Namanya nggak tercatat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini, yang diakui oleh semua kaum muslimin. Bahkan Syiah pun ngaku. Iya. Artinya, beliau itu kan lahir tahun 571. Iya. 571. Masehi. Ya, Masehi. Sementara hitungan Masehi itu kan mulai abad pertama. Berarti sama dengan 500 tahun juga kan? 500 tahun juga. Ternyata nama beliau sudah tercatat juga. Nama beliau tercatat dalam Iya. dokumen Ahlul Kitab. Bahkan manuskrip Dead Sea Scroll atau Mahtutot Al-Bahrul Mayyit atau naskah-naskah Laut Mati yang disimpan di Israel itu kan ditemukan abad ketiga sebelum Masehi. Abad Oke. ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga. Ternyata di situ ada tertulis nama. Kalau teksnya bunyinya begini, Hikkomam takim wa khullu Muhammadim zadodi wa zara'i benot Yerusalem. Ini bahasa mana ini? Bahasa Ibrani. Ibrani. Hikkomam takim. Artinya? Apa yang ada pada lisannya begitu indah. Wa khullu, dan apapun. Semuanya. Semuanya. Siapa dia? Muhammadim. Saya nggak terjemahkan nih. Muhammadim. Siapa Muhammadim? Zadodi. Allah. Dialah kekasihku. Wazara'i, dialah pemimpinku. Siapa yang ngomong begini? Ini adalah Melek Shlomo, Malik Sulaiman. Nabi Sulaiman. Menyebutkan itu. Abad ketiga. Nabi Sulaiman sudah menyebutkan. Menyebutkan itu. Abad ketiga sebelum Masehi. Oke? Sementara Dan data ini sudah tercatat. ada. Sampai sekarang masih dapat kita baca itu. Tertulis Muhammadim, abad ketiga sebelum Masehi, sampai abad pertama, jaraknya berapa abad? 3 abad. 3 abad. Dari abad pertama sampai 571, anggap saja 5 abad. Iya. 5 tambah 3 berapa? 7. 8. 8. Berarti 800 tahun 800 nama Nabi itu tercatat. Kalau dihitung dari 1 Masehi sampai Nabi dilahirkan 500 tahun, berarti sudah tercatat. Berarti Nabi Sulaiman sudah mendapatkan informasi gaib dari Allah bahwa akan adanya Nabi Ini kita nggak bicara goib lagi, bicara fakta nama itu ada. Iya, tertulis. Masya Allah. Jadi kalau begitu, apapun kesimpulan orang, kalau mengatakan ini adalah tokoh sentral, dianggap sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai imam, itu kan gelar tertinggi. Pasti ada catatannya. Kalau tidak ada catatannya, memang orang ini ada atau tidak? Ya silakan simpulkan sendiri. Sip. Itu problemnya di sana sebenarnya. Ini yang saya sebutkan, teman-teman, bahwa beliau ini mencari jarum di tumpukan jerami itu mudah. Kalau kita kan susah karena nggak punya literasi. Dan di sini teman-teman, saya juga punya unek-unek ya Ustadz ya. Ketika mereka ini menyatakan nasab mereka tersambung terhadap Rasulullah SAW, sedangkan tadi antum menyebutkan selama 500 tahun lebih itu tidak ada catatan sama sekali. Sedangkan kita kalau mengukur ingatan kita hanya mentok kepada siapa? Kepada buyut kita itu paling ingat kalau kita mau pakai ingatan. 4 generasi. 4 ke generasi atas. sudah hilang, sudah nggak tahu siapa. Sedangkan mereka bisa dengan mudahnya di abad ke-9 itu mencatat itu semua. Sedangkan ini kan perlu pertanggungjawaban, dinisbahkan kepada Nabi. Ini kan ada 2 konsekuensi. Iya, betul. Yang pertama konsekuensinya berdusta atas Nabi. Terus yang kedua berdusta atas nasabnya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi ini, Ustaz? Ya, sebagai seorang Muslim, kita tidak bisa hanya percaya pada doktrin, dalam arti doktrin yang tanpa dasar. Soalnya kan begini, kalau kita mempercayai nasab mereka, sedangkan nasab mereka tidak tersambung, dan sedangkan mereka mengakui memiliki bukti inilah bukti itu. Kalau kita mengingkari juga tidak boleh kan begitu. Tapi melalui data yang kita punya, mereka sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita sederhana, karena kita membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sudah memperingatkan jangan sampai ada orang atau sekelompok orang yang menisbatkan kepada Nabi tanpa dasar. Betul. Itu harus kita pahami bersama, dan saya kira semua sepakat itu. Iya, Ya kan? Tidak ada seorang Muslim yang membenarkan ada satu orang atau kelompok sekian orang yang menasabnya kemudian dihubungkan kepada Nabi, padahal bukan. Bukan. Kita semua sepakat itu. Iya. Nah, kalau itu kita sepakati,
bila terjadi hal seperti ini yang sedang gaduh ini, maka yang kita minta adalah mana hujjahnya? Datanya mana? Mana datanya? Kalau datanya itu baru muncul pada abad ke-9 Hijri untuk menegaskan itu ada hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara sekian abad, 500 tahun lebih, bahkan hampir 600 tahun, data itu blank, apakah mungkin bisa dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu problemnya. Problemnya ya. Itu problem ilmiah sebetulnya. Problem ilmiah. Dan mudah. Ya. Malah lebih selamat bila ada orang yang memang dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keyakinannya. Iya. Sesuai dengan keyakinan. Ini sudah yakin. Sudah yakin. Kemudian dia tidak mempublish di ruang publik. Itu patut kita lebih hargai. Daripada dia tidak punya data untuk mengatakan keturunan Nabi, tapi dia mengaku kemudian dipublish ke ruang publik. Ya. Ini bahkan membahayakan agama. Bukan cuma diri pribadi lagi ya. Iya. Tapi ini agama. kaitannya dengan umat. Ini namanya mengeksploitasi umat dengan mengatasnamakan Nabi. Dan ini konsekuensi logisnya luar biasa. Iya. Ini saya ambil contoh ya. Ini bukan penelitian filologi, ini penelitian sosiologi. Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Bagaimana itu? Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu kan. Iya. Ya, saya kira Madura, Mas Pras kan orang Madura. Doktrinnya itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Bener. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri ini. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri orang dalam arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, tidak ada beban itu mau carok atau tidak, tidak ada beban. Tidak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, betul. Ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau gak cantik gak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah agama. Masalah agama saja. Ini sudah masuk masalah sosial. Persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah. Jadi jangan kita alergi dengan fenomena sosial yang di kalangan Madura itu memang ada. Seperti memang itu. Ada. Luar biasa, luar biasa. Ini bukan saya yang mengatakan, Mas Pras ya. Iya. Saya dari A1, kiai yang ada di Madura juga. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data ini itu valid. Mau apa? Ya, mau apa? Jadi yang dijadikan acuan itu syafaat. Ya. Syafaat. Jadi suaminya, yang mantan suaminya itu akan dapat syafaat dari Nabi. Bahkan bukan cuma hal itu, Ustaz. Orang yang sudah mati dalam kondisi fasik, bisa mereka tanggung masuk surga?
Nggak perlu dijawab Iya, deh. iya. Saya menyaksikan itu. Menyaksikan kan? Iya, iya. Sampai di titik itu kita didoktrin. Padahal itu menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah. Melangkahi Nabi kalau perlu. Nah itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Iya. Jadi di sini kita ini ya teman-teman, terkhusus Profesor Manahim Ali, di sini beliau sebagai seorang yang memiliki data, ya, memiliki kemampuan untuk membedah sesuatu dengan secara ilmiah. Ini pasti tidak boleh dipatahkan hanya dengan sekedar opini ya. Oh, tidak boleh. Harus dengan data Harus juga. dengan data. Harus dengan data. Kalau kalian merasa sayang, nih pertama sayang kan Ustadz ya, sayang kepada habaib yang kalian anggap itu sebagai orang yang luar biasa lah keilmuannya. Tapi kalau berbicara nasab, tunggu, butuh data untuk menjelaskan hal itu. Terus yang kedua, kalau merasa peduli terhadap Islam, lakukan sesuatu agar hal ini tuh bisa bebas dari tanah kita, dari negeri kita. Yaitu apa? Doktrin-doktrin semacam tadi. Bagaimana kita sebagai umat muslim menyadarkan umat dari lelapnya mereka tidur oleh doktrin tadi. Karena doktrin ini sangat berbahaya. Bahkan Bahkan nggak boleh ada perbudakan ya. nah, Tapi itu dia. sekarang perbudakan spiritual itu luar biasa. kolonial. Kolonialisasi masih ada sampai sekarang. Itu problem besar masyarakat kita. Gaya beragama secara primitif itu masih ada sampai hari ini. Bukankah kita ini mengaku sebagai manusia modern? Betul. Tapi gaya beragama secara primitif itu masih terulang dan terus terulang Dan masih dilakukan sampai sekarang. sampai sekarang. Siapa yang harus bersuara? Kalau bukan kita. Kalau bukan orang-orang yang punya kepedulian persoalan itu. Kalau semua orang diam, ini akan terus-terusan dikonsumsi oleh publik. Ini ya luar biasanya kita teman-teman. Ya saya menyatakan luar biasa karena memang orang Indonesia luar biasa. Ketika mereka cinta kepada salah satu tokoh, apalagi orang yang dianggap nasabnya cambung kepada Nabi Muhammad, Tidak jadi, kritis. bukan cuma tidak kritis. Nah ini makanya saya bilang luar biasa, cintanya luar biasa. Meskipun datanya tidak terbukti, Oh. tetap luar biasa cintanya Ya, ya. Ustaz. Itu luar biasanya orang Indonesia ya. Luar biasanya Indonesia. Untuk penutup Ustaz, nasihat dari Ustaz bagaimana untuk kita semua ini? Saya kira begini sebagai seorang muslim, Iya. siapapun kita, apapun latar belakang kita mendapatkan hidayah Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang membebaskan. Yang artinya sejak awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membedakan warna kulit, baik kulit hitam ataupun kulit putih, Betul. baik ajam ataupun Arab. Artinya tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non Arab, dan perbudakan dihapuskan. Dan itu ada figurnya, yakni Bilal bin Rabah. Ya. Itu komitmen Islam di awal dakwahnya. Ketika Nabi menjelang wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, dia membuat satu dustur yang namanya Dustur Madinah. Bahkan khutbah di Haji Wada, beliau menetapkan 3 hal yang penting juga. Persis seperti di awal dakwah beliau. Tidak ada bedanya antara Arab dan yang bukan Arab. Tidak ada bedanya antara kulit hitam dan kulit putih. Dan perbudakan telah dihapuskan. Coba bayangkan. Inilah Islam. Kalau masih ada kasta-kasta, Iya. ada privilege, ini yang lebih dihormati, ini yang tidak dihormati, ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Islam itu kesetaraan. Iya. Tidak ada kelas-kelas atau kasta-kasta. Inilah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada sekelompok orang atau beberapa orang tidak mengajarkan seperti ini, berarti dia masih terikat dengan doktrin-doktrin jahiliyah. Betul. Itu problem Problem ya. umat kita sekarang. Jadi problem umat kita ini yang di Indonesia terkhusus bukan cuma agama ya. Dari segi gaduh nasab ini agama, sosial, bahkan dari segi sejarah pun ini perlu dikritisi lagi Iya. ya. Bahkan apa tadi? Pengkastaan. Pengkastaan. Jadi karena memang kita lihat ya teman-teman, ketika kita menjumpai salah satu Habib, ini bukan bicara tong kosong, tapi data, fakta, bahkan jejak digitalnya ada. Melihat Habib saja mereka nunduk berlutut. Ada yang jalan rangka, ada yang sampai cium kaki, cium tangan dibolak-balik. Bahkan bekas minumnya di bekas, oh ya Allah.
Ini fenomena ya. Kalau bahasa agamanya ghulu, Hulu. berlebih-lebihan, Iya. Sedangkan hulu ini hukumnya dilarang. dilarang dalam agama kita. Miris ya dengan keluar biasaan umat kita ini. Ya, memang perlu pembelajaran yang terus estafet, Iya. tidak bisa berhenti, Iya. Kalau kita berhenti sama halnya kita mendiamkan. mendiamkan kemungkaran. Iya, ini masuk ranah kemungkaran sudah ya. Oh, sudah masuk ranah kemungkaran. Masya Allah. Jadi kita akan terus mengawal ini teman-teman sampai akhirnya